Hai, welcome and welcome back. It's Kristi Lingga. Apa kabarnya teman-teman hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Yeay! Anyway, aku berharap teman-teman belum ada bosan ya dengan background DIY ku ini. Karena memang sampai saat ini aku masih struggling dalam menentukan background yang cocok. Jadi harap dimaklumin ya teman-teman. Nah, teman-teman, sesuai judulnya, kali ini aku mau membagikan informasi ke teman-teman semuanya mengenai cara untuk merawat bibir kita agar bibir kita senantiasa terlihat sehat dan cerah alami. Karena emang gak hanya wajah ya teman-teman yang perlu kita rawat, bibir juga nggak boleh kita skip perawatannya. Bibir kita harus senantiasa kita rawat secara intensif agar bibir kita terlihat sehat dan cerah alami. Karena setiap orang pasti pengen dong ya punya bibir yang sehat dan cerah dan warnanya pinkis-pinkis gimana gitu. Emang diantara kita pasti ada dong yang ngerasa insecure kalau bibirnya tiba-tiba berubah menjadi lebih gelap atau lebih hitam. Oh iya teman-teman, sebenarnya warna bibir kita pun ditentukan oleh faktor keturunan atau faktor genetik ya. Ada yang memang dari sananya sudah terlahir dengan bibir berwarna gelap karena emang skin tone-nya pun gelap. Nah, untuk kondisi yang seperti ini tinggal gimana caranya aja agar bibirnya itu tetap sehat. Selanjutnya, apa-apa aja sih yang menyebabkan bibir kita menjadi lebih gelap? Yang pertama yaitu karena dehidrasi atau kekeringan. Pada umumnya bibir kita mengalami dehidrasi karena kita kekurangan cairan ya teman-teman. Jadi kita kurang banyak mengonsumsi air putih sehingga kita mengalami dehidrasi dan bibir kita pun menjadi kering. Penyebab lainnya bibir kita kering yaitu karena kebiasaan kita menjilat lidah. Maksud aku menjilat bibir ya teman-teman. Jadi emang kebiasaan kita menjilat bibir ini tidak disarankan karena kandungan saliva yang ada di dalam mulut kita bisa menyebabkan bibir kita menjadi kering. Faktor kedua yang menyebabkan bibir kita menjadi lebih gelap yaitu karena kebiasaan merokok. Iyalah ya teman-teman, karena kandungan nikotin yang ada pada rokok bisa menyebabkan bibir kita kusam dan lama-lama menjadi menghitam. Faktor ketiga yang menyebabkan bibir kita lama-lama menjadi lebih gelap yaitu karena kebiasaan ngopi ya teman-teman. Nah, buat teman-teman kaum milenial yang suka banget nongkrong sambil ngopi, kalian ngerasa nggak sih kalau bibir kalian tuh lama-lama menjadi lebih gelap? Nah, ternyata salah satu penyebab bibir menjadi gelap yaitu karena kebiasaan konsumsi kafein. Jadi, kafein ini adalah zat yang terkandung dalam kopi dan kafein ini sendiri itu merupakan zat diuretik yang membuat kita sering buang air kecil. Nah, kalau semakin banyak kita mengonsumsi kopi, atau dengan kata lain semakin banyak zat diuretik yang kita konsumsi yang masuk ke dalam tubuh kita, maka kita pun semakin berkeinginan untuk terus-menerus buang air kecil sehingga tubuh kita pun mengalami dehidrasi ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang suka banget ngopi, please banget kalian juga harus banyak minum air putih ya teman-teman agar tubuh teman-teman tidak mengalami dehidrasi. Faktor keempat yang menyebabkan bibir kita menjadi lebih gelap yaitu karena adanya hiperpigmentasi. Artinya, di mana kondisi tubuh kita ini terdapat melanin ya teman-teman, sehingga kandungan melanin ini mempengaruhi warna kulit kita termasuk juga warna bibir kita. Pada umumnya, melanin ini terbentuk akibat kita yang terlalu sering terkena ataupun terpapar sinar matahari. Yang terakhir yang menyebabkan bibir kita menjadi lebih gelap atau menghitam yaitu karena adanya tumpukan sel-sel kulit mati. Aku nggak bahas panjang lebar ya teman-teman di poin ini karena ya emang sel-sel kulit mati itu perlu rutin dieksfoliasi supaya tidak terjadi penumpukan dan juga tidak mengubah warna bibir asli kita. Selanjutnya yaitu bagaimana sih cara untuk mencegah atau merawat bibir yang terlanjur menghitam. Tapi sebelumnya jangan lupa di like dulu video ini ya teman-teman. Silahkan di subscribe, mohon dukungannya agar channel video semakin berkembang. Dan jangan lupa juga aktifkan loncengnya ya teman-teman agar teman-teman mendapatkan notifikasi. Karena akan ada 2 video setiap minggunya yaitu setiap hari Senin dan Kamis. Jangan lupa ya di subscribe dulu. Tips
Pertama yang perlu teman-teman lakukan agar bibir teman-teman senantiasa berwarna merah merona sehat alami, yaitu rajinlah menggunakan lip cleansing oil. Terkhususnya buat teman-teman yang setiap hari menggunakan produk lipstick, lip matte, lip tint atau apapun itu yang bersifat creamy ataupun matte, yang bahkan dalam sehari kalian bisa touch up 5 sampai 8 kali. Please banget, kalau kalian udah sampai di rumah, kalian perlu melakukan double cleansing, termasuk juga bibir ya teman-teman. Jadi, begitu sampai di rumah, kalian bersihin terlebih dahulu dengan lip makeup remover. Itu ada produk khususnya. Kalau aku pribadi, aku menggunakan yang produk bermerek Maybelline yang ini. Caranya yaitu aku tuang ke kapas, lalu aku bersihin deh lipstiknya sampai benar-benar bersih. Tips kedua yang teman-teman perlu lakukan yaitu rajin-rajinlah untuk eksfoliasi ataupun scrubbing. Aku yakin banget nih teman-teman semua pasti udah punya jadwalnya masing-masing untuk melakukan eksfoliasi ataupun scrubbing pada wajah ataupun badan teman-teman. Tapi yang perlu aku tekankan ketika teman-teman melakukan scrubbing pada wajah ataupun badan, please bagian bibir juga perlu di scrubbing ya teman-teman, agar tidak terjadi penumpukan sel-sel kulit mati yang nantinya bisa menyebabkan bibir teman-teman menjadi lebih hitam ataupun lebih gelap. Nah, kalau aku pribadi, aku melakukan scrubbing pada bibirku dengan menggunakan madu dan gula. Caranya, madu dan gula itu aku campur dalam satu wadah, kemudian aku gosok-gosok ke bibirku dengan gentle agar tidak terjadi iritasi. Kita perlu melakukannya dengan lembut ya teman-teman, supaya tidak terjadi iritasi pada bibir kita. Tapi kalau teman-teman malas atau pengen yang praktis aja, teman-teman boleh kok cari lip scrub. Banyak banget sekarang produknya dijual. Tinggal teman-teman perlu googling aja terlebih dahulu produk lip scrub apa yang berbahan gentle sehingga nantinya tidak menyebabkan iritasi di bibir teman-teman. Tips ketiga yang teman-teman perlu lakukan yaitu rutinlah menggunakan lip balm ya teman-teman. Jadi kita itu harus banget menggunakan lip balm di pagi hari agar bibir kita ini tidak kering, dan lebih bagus juga kalau kita menggunakan produk lip balm yang mengandung SPF ya teman-teman. Karena kandungan SPF itu sendiri bisa mencegah terjadinya hiperpigmentasi, bisa melindungi bibir kita dari paparan sinar matahari. Nah, kalau aku pribadi, dulu itu aku suka banget produk lip balmnya Maybelline yang mengandung SPF yang ini. Tapi sayang banget aku udah nggak menemukan produk itu lagi ya teman-teman. Entah karena produknya discontinue atau kenapa aku nggak tahu. Jadi sekarang aku lagi menggunakan produknya lip balm yang Lucas Papau yang ini. Menurut aku ini juga bagus ya teman-teman. Nggak hanya bisa diaplikasikan di bibir, tapi juga bisa diaplikasikan di bagian-bagian yang terasa kering. Jadi aman banget sebagai antisipasi. Tapi mungkin setelah kalau ini habis, aku akan cari produk lip balm yang mengandung SPF. Jadi, penggunaan lip balm itu sendiri nggak hanya di pagi hari ya teman-teman. Di malam hari kita juga perlu melakukan perawatan bibir. Nah, sebenarnya lip produk itu ada banyak banget jenisnya. Ada itu lip balm, ada lip butter, ada juga lip mask. Nah, bedanya kalau lip butter itu teksturnya lebih rich ya teman-teman. Jadi lebih mampu memberikan efek moist di bibir kita. Nah, kalau aku pribadi kemarin aku suka banget menggunakan lip butter merek Nivea yang ini. Tapi karena kemarin aku lagi urgent banget, aku nggak sempat nyari produk Nivea, jadi ya aku tetap menggunakan produk Lucas Papau yang ini di malam hari. Aku juga menggunakan lip sleeping mask mereknya Laneige ya teman-teman yang ini. Tapi sayang banget ini nggak sesuai dengan ekspektasi aku ya. Aku kirain ini bakalan lebih mampu memberikan efek moist, tapi ternyata biasa aja sih menurut aku. Padahal aku udah secinta itu sama produk Laneige. Oke lah ya teman-teman, mungkin setelah keduanya ini habis, nanti aku pasti beralih ke lip butternya Nivea. Aku sangat merekomendasikan lip butter itu karena selain mampu memberikan efek moist, memberikan efek pinkish-pinkish di pagi hari, harganya juga sangat-sangat terjangkau.
Tips terakhir yang perlu kita lakukan dalam melakukan perawatan bibir agar senantiasa berwarna merah merona sehat alami, yaitu menghentikan kebiasaan menjilat bibir ya teman-teman. Dan yang terpenting yaitu perbanyaklah minum air putih, karena memang tubuh kita terdiri dari 70% cairan, sehingga kita perlu banget harus banyak minum air putih. Oke teman-teman, sekian dulu video dari aku mengenai tips perawatan bibir. Emang sih video ini sangat-sangat sederhana, but hopefully tipsnya boleh membantu ya teman-teman semuanya. Dan jangan lupa di like dulu video ini ya teman-teman. Silahkan di subscribe, mohon dukungannya ya teman-teman agar channel ini semakin berkembang. Dan jangan lupa aktifkan juga loncengnya agar teman-teman mendapatkan notifikasi, karena akan ada 2 video setiap minggunya, yaitu setiap hari Senin dan Kamis. Thank you so much for watching. I'll see you guys on my next video. Bye!